Di bulan Oktober ini, kita menambahkan 2 saham stock pick baru ke dalam stock pick kita, yaitu pertama adalah saham perbankan, yaitu saham BBRI. Yang kedua adalah saham perusahaan CPO, yaitu saham DSNG. Welcome to Superstock Special Edition Indonesia Strategy Outlook. Memasuki kuartal terakhir 2021, IHSG kembali menunjukkan kekuatannya. IHSG berada di support 6.300 hingga 6.400. Banyak yang bertanya, apakah IHSG mampu kembali ke titik all-time high-nya di 6.600? Langsung saja kita bertanya kepada Head of Research Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Bapak Haryanto Wijaya. Halo Pak Har. Halo Bu Alia. Senang sekali ya kita melihat IHSG ini sumringah ya Pak ya. Kayaknya menunjukkan uptrend nih. Apa sih yang mendorong kekuatan IHSG kali ini? Iya, kalau kita ngelihat ada 3 katalis besar untuk IHSG untuk terus uptrend. Yang pertama adalah kalau kita ngelihat aktivitas ekonomi Indonesia yang kalau kita ngelihat sekarang secara gradually kembali mulai pulih ke level pre-COVID-19. Yang kedua, kalau kita ngelihat saat ini dunia sedang mengalami global energy crisis yang membuat harga komoditi, terutama harga komoditi energi seperti batu bara, yang trennya mencapai level tertinggi dalam sejarah. Tentu ini positif bagi Indonesia sebagai negara eksporter batu bara terbesar di dunia. Yang ketiga, kalau kita melihat adalah pertumbuhan laba bersih daripada perbankan sebagai the biggest sector di IHSG. Ini yang trennya berkelanjutan. Ini positif terhadap kinerja saham perbankan. Baik, jadi ada 3 ya yang akan kita bahas di Superstock kali ini. Oke, kalau gitu kita bahas satu persatu ya Pak ya. Dari yang pertama ini terkait relaksasi PPKM yang mulai diberlakukan sejak September kemarin nih. Bagaimana kondisi aktivitas ekonomi di lapangan? Menurut Google Mobility Index, tingkat kunjungan masyarakat ke groceries dan farmasi saat ini, baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, posisinya sudah lebih tinggi dibandingkan posisi per Januari dan Februari 2020 pada saat kasus COVID-19 belum melanda Indonesia. Begitu pula kalau kita ngelihat dari data Google Mobility Index, tingkat kunjungan masyarakat ke retailers dan entertainment saat ini juga sudah lebih tinggi dibandingkan posisi per Januari-Februari 2020. Ini tentu menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi recover secara bertahap. Iya, jadi kita bisa melihat confidence masyarakat ya untuk kembali ke pusat-pusat perbelanjaan ya. Bahkan hal ini juga didukung dengan adanya relaksasi trial dari pemerintah yang mengizinkan anak-anak di bawah 12 tahun untuk kembali mengunjungi mall ya Pak ya. Iya, kemarin kita melakukan ground check di akhir bulan September kemarin. Kita melakukan ground check untuk mengakses data daripada Google Mobility Index, dan kalau kita pengen melihat asas dampak daripada kebijakan pemerintah yang memperbolehkan anak di bawah umur 12 tahun masuk ke dalam pusat perbelanjaan. Yang menarik adalah kita melihat tingkat kunjungan masyarakat itu naik signifikan. Oke. Baik untuk malls yang target marketnya adalah mid to low income people seperti City Plaza Jatinegara, dan malls yang menargetkan mid to high income people seperti Kota Kasablanka dan Grand Indonesia. Kita ngelihat semua target market secara gradually naik visit daripada masyarakat. Jadi kalau kita ngelihat di samping tingkat mobilitas masyarakat yang meningkat, kita juga melihat bahwa Indonesia Manufacturing PMI ini meningkat ke level 52,2 di bulan September atau sudah kembali masuk ke teritori ekspansi seiring dengan pulihnya permintaan atas produk manufaktur Indonesia. Hal ini juga kita ngelihat seiring dengan meningkatnya manufacturing PMI dari negara-negara tujuan ekspor Indonesia. Wah, benar sekali ya Pak. Dengan adanya tingkat mobilitas yang mulai kembali normal, kita melihat perekonomian ini berangsur-angsur pulih. Namun tidak hanya itu saja, ternyata selama 2 pekan terakhir, pergerakan harga saham komoditas ini naik luar biasa. Apa nih Pak yang mendorong hal tersebut? Kalau kita ngelihat, hal ini terjadi karena harga komoditas energi dalam hal ini adalah LNG, batu bara, dan oil itu naik kencangnya.
Hal ini terjadi karena di dunia sedang terjadi yang namanya Global Energy Supply Crisis. Karena permintaan atas komoditas energi meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi dunia. Sedangkan dari sisi supply terjadi gangguan. Hal ini membuat harga-harga komoditas energi mencapai level tertingginya dalam sejarah. Seperti kalau kita ngelihat, harga coal saat ini sudah mencapai di atas 240 US dollar per ton. Ya, kalau kita ngelihat di chart ini, harga natural gas itu sudah naik 4 kali lipat dibandingkan di awal tahun 2021 ini. Hal ini juga membuat harga-harga energi lainnya seperti oil dan coal naik signifikan. Kenaikan harga komoditas energi ini ditopang oleh rendahnya inventory atau persediaan komoditas energi yang ada di negara seperti China dan Eropa. Begitu pula dengan di negara Amerika Serikat. Dengan terjadinya energy supply crisis ini, bagaimana dengan kondisi shortage yang terjadi di China? Hal yang menarik adalah kita melihat di China terjadi gangguan produksi batu bara, di mana batu bara masih merupakan kontributor terbesar daripada pembangkit tenaga listrik di China. Sedangkan kalau kita ngelihat konsumsi listrik di China trennya naik seiring dengan pemulihan ekonomi. Hal ini membuat tingkat inventory atau persediaan batu bara di China maupun di pembangkit listrik China itu turun drastis. Hal ini membuat harga batu bara trennya naik bahkan mencapai level tertinggi dalam sejarahnya. Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor terbesar batu bara di dunia tentu akan diuntungkan dengan harga batu bara yang sangat menguntungkan saat ini. Oke, kalau kita melihat dari chart China monthly electricity consumption dan coal output, kita bisa melihat bahwa China coal output monthly-nya itu trennya turun karena gangguan produksi yang ada di domestik China. Sedangkan tingkat konsumsi listrik bulanan di China trennya naik seiring dengan pemulihan ekonomi di China. Hal ini membuat tingkat inventory batu bara di China, kalau kita ngelihat yang chart warna hitam, ini adalah trennya turun. Hal yang sama juga terjadi di tingkat level inventory key power plant di China. Kalau kita lihat dalam hal ini adalah garis yang warnanya orange. Trennya turun. Hal ini tentu positif terhadap harga batu bara karena tingkat inventory yang rendah ini membuat China melakukan import at any cost untuk batu bara yang ada di dunia. Dengan proyeksi demand yang akan semakin tinggi menuju musim dingin ini, berarti akan menjadi opportunity yang besar sekali ya Pak untuk Indonesia, apalagi adanya hubungan yang cukup tegang nih antara China dengan Australia. Iya, kalau kita ngelihat bahwa China yang melakukan larangan import batu bara dari Australia yang sudah berjalan sekitar 1 tahun terakhir, ini tentu membuka peluang bagi Indonesia untuk menangkap peluang kenaikan demand atas batu bara di China. Topik selanjutnya adalah dari sektor finance yang kembali menghembuskan angin segar nih. Terlihat bahwa big banks mulai berkontribusi positif terhadap pergerakan IHSG nih Pak. Kalau kita ngelihat hal ini ditopang oleh pertumbuhan loan growth yang surprising ternyata bisa dibukukan secara month on month di bulan Agustus. Walaupun di bulan Agustus PPKM masih ketat ya. Ternyata di bulan Agustus industri perbankan sudah berhasil membukukan loan growth sekitar 0,4% month on month dibandingkan di bulan Juli yang pertumbuhan loan growth minus month on month. Hal ini ditopang oleh pertumbuhan loan ke consumer dan working capital. Kita melihat bahwa dengan perpanjangan PPNBM yang diperpanjang sampai dengan bulan Desember 2021 ini, tentu menopang pertumbuhan loan growth dari sektor consumer. Dan tentu ini positif terhadap kinerja perbankan secara keseluruhan. Kalau lihat dari pertumbuhan loan growth sampai dengan Agustus, secara akumulatif di Agustus sudah bertumbuh 1,2% year on year. Hal ini ditopang oleh pertumbuhan daripada loan growth ke consumer dan working capital. Kita percaya bahwa sampai dengan akhir tahun, loan growth secara keseluruhan akan terus bertumbuh. Salah satu indikator yang mendukung pertumbuhan dari pergerakan harga saham perbankan ini adalah positive earnings nih Pak katanya ya. Mungkin bisa diceritakan lebih detail? Ya, kalau kita ngelihat laba bersih
perbankan, terutama untuk perbankan Big Four Banks, kita melihat pertumbuhan laba bersih yang semakin ekspansif di beberapa bulan belakangan ini. Seperti kalau kita ngelihat Bank BRI di bulan Agustus itu membukukan laba bersih 3,4 triliun hanya di bulan Agustus. Dibandingkan laba bersih rata-rata bulanan selama 7 bulan terakhir yang hanya sekitar 2 triliun. Jadi terjadi kenaikan laba bersih yang signifikan bulanannya. Hal ini ditopang oleh 3 hal. Yang pertama adalah strong net interest income. Yang kedua, pengendalian OPEX yang baik. Yang ketiga adalah lower provision expenses. Hal ini juga sebenarnya juga terjadi pertumbuhan laba bersihnya di ketiga big banks lainnya. Kalau kita ngelihat dari tabel ini yang menunjukkan 8 bulan pencapaian laba bersih Big Four Banks dibandingkan ekspektasi konsensus full year 2021. Kita melihat 3 banks yaitu BCA, Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia membukukan run rate yang above consensus expectations. Seperti kalau kita ngelihat Bank BCA telah mencapai 68,8% di 8 bulan 2021 dibandingkan 5 tahun rata-rata yang hanya 63,1%. Bank Mandiri di 8 bulan 2021 sudah mencapai tingkat pencapaian 75,7% run rate dibandingkan rata-rata 5 tahun yang hanya 64,6%. Dan Bank Negara Indonesia run rate pencapaian 8 bulan sudah mencapai 77,4% daripada full year consensus expectations. Dibandingkan rata-rata 5 tahun yang sekitar 73,5%. Tentu ini positif terhadap harga sahamnya karena sudah di atas ekspektasi konsensus. Selain sektor finance, kita juga bisa melihat kenaikan harga saham batubara yang sebenarnya sudah sangat tinggi nih Pak. Bagaimana nih, masih adakah room for growth ke depannya? Kalau kita ngelihat harga saham batubara baru jalan belakangan ini, yaitu di bulan September. Dan sekarang harga batubara sudah mencapai rekor tertingginya. Bahkan rekor tertinggi lebih melebihi tahun 2008 ataupun 2011 pada saat komoditi harganya naik. Tentu ini kita melihat peluang ada potensi kenaikan harga saham batubara masih berlanjut sampai dengan akhir tahun. Kalau kita melihat dari tabel foreign flow by sectors, ini juga mendukung view kita bahwa sektor coal ini akan berlanjut kenaikannya sampai dengan at least akhir tahun. Karena kalau kita ngelihat foreign flow ke sektor energi yang tadinya masih outflow sampai dengan bulan Agustus, sejak bulan September 2021, pada saat coal price spike up rally, foreign inflow ke sektor energi, terutama sektor coal, itu mulai ada. Seperti di bulan September 2021, foreign inflow ke sektor energi sekitar 919 miliar. Dan di bulan Oktober, foreign inflow terus berlanjut. Bulan Oktober adalah bulan awal memasuki musim window dressing. Mungkin ada saham-saham pilihan yang bisa dicicil oleh sahabat Mirai Asset. Di bulan Oktober ini, kita menambahkan 2 saham stock pick baru ke dalam stock pick kita, yaitu pertama adalah saham perbankan, yaitu saham BBRI. Yang kedua adalah saham perusahaan CPO, yaitu saham DSNG. Sehingga secara total 8 stock pick kami menjadi yang pertama adalah BMRI, yang kedua BBNI, yang ketiga BBRI, yang keempat BTPS, yang kelima MAPA, yang keenam BSDE, yang ketujuh ITMG, yang ke-8 DSNG. Dan secara sektoral ada 5. Yang pertama adalah bank, kedua adalah retail, yang ketiga adalah properti, yang keempat adalah coal mining, yang kelima adalah CPO. Wah, ini sangat menarik nih Pak Har, karena didominasi oleh sektor perbankan. Mungkin bisa kita analisa satu-satu ya, dari yang pertama nih, BBNI. Ya, kami masih melanjutkan menyukai saham Bank BNI, karena kita melihat bahwa saham BNI, harga saham valuasinya masih sangat murah. Dan kita melihat bahwa laba bersihnya bertumbuh secara signifikan. Kalau kita lihat, pertumbuhan laba bersih daripada Bank BNI terus bertumbuh. Seperti kalau kita ngelihat di 8 bulan 2021, laba bersih Bank BNI bertumbuh sekitar 58%.
lebih tinggi dibandingkan di bulan akumulasi 7 bulan yang sekitar 45%. Jadi trennya naik. Hal ini ditopang oleh pertumbuhan revenue daripada interest income dan non-interest income. Begitu pula dengan provisi yang lebih rendah. Kalau kita bandingkan dengan run rate ekspektasi konsensus, Bank BNI juga membukukan above consensus expectations. Selanjutnya adalah saham dari Bank Buku 4 nih masih, yaitu BMRI nih Pak. Kami melanjutkan menyukai saham Bank Mandiri karena kami melihat bahwa dengan dikonsolidasinya saham BRIS sebagai saham syariah milik negara, membuat pertumbuhan loan dan pertumbuhan laba bersih BMRI tertopang. Dengan peluncuran Super Apps 2.0, Bank Mandiri menjadi salah satu bank terdepan dalam hal digital. Kita melihat kinerja run rate sampai dengan 8 bulan juga above consensus expectations. Kalau kita ngelihat laju laba bersih daripada Bank Mandiri selama 8 bulan itu sudah mencapai 75% daripada consensus expectation dibandingkan rata-rata 5 tahun yang hanya sekitar 64%. Tentu ini membuat positive surprise bagi laporan keuangannya. Selanjutnya adalah Bank Syariah yaitu BTPS nih Pak. Kita terus melanjutkan menyukai saham BTPS karena kita melihat bahwa BTPS pertumbuhan laba bersihnya bagus. Kalau kita ngelihat di 8 bulan itu sekitar 140% year on year. Sehingga ini menopang daripada pertumbuhan laba bersih yang kuat dan ROE yang kembali pulih dengan cepat. Kenaikan laba bersih ini ditopang oleh dua hal. Yang pertama adalah kenaikan daripada net interest income. Yang kedua adalah loan growth yang double digit. Kita percaya bahwa loan growth double digit daripada Bank BTPS ini akan berlanjut di tahun-tahun mendatang. Dan ini adalah saham perbankan terakhir yang menjadi stock pick yaitu BBRI. Kami menyukai BBRI karena kami melihat bahwa BBRI yang baru saja mengakuisisi Pegadaian dan PNM dan sinerginya ini akan membuat BBRI akan semakin kuat dominasinya di ultra mikro dan mikro. Dan kita melihat dengan dominasinya di mikro dan ultra mikro ini akan membuat return on equity atau ROE Bank BRI ini akan kembali ke double digit di tahun-tahun mendatang. Ini adalah saham dari sektor sawit yang diperkirakan potensinya masih besar nih, yaitu DSNG nih Pak. Kenapa kami menyukai DSNG? Karena kami melihat bahwa harga sawit yang bagus saat ini baru akan terefleksi di laporan keuangan third quarter 2021. Di mana kita melihat third quarter 2021 laba bersihnya ini akan dipublish di antara bulan Oktober ataupun November. Kita melihat laba bersih third quarter ini akan bagus karena kenaikan CPO belakangan ini naik signifikan, bahkan mencapai rekor tertingginya di atas 4.900 Malaysian Ringgit per ton. Dengan pulihnya sektor retail, tentunya MAPA menjadi pilihan ya Pak ya. Dimana kalau kita melihat hasil ground check kami bahwa tingkat traffic visitor ke malls itu sudah improve signifikan ya. Terutama tingkat traffic ke pot utility stores seperti spot stations dan Atlas Food. Ini tentu menguntungkan MAPA karena MAPA sebagai leading spot utility stores ini akan benefit. Apalagi kalau kita melihat bahwa fourth quarter 2021 laba bersihnya itu akan bagus. Karena mid to high income people akan spending year end-nya mereka di Indonesia. Karena international traveling relatively limited di fourth quarter 2021 ini. Satu saham dari sektor properti yaitu BSDE menjadi stock pick nih Pak. Iya, kita melihat bahwa saham BSDE diperdagangkan masih dengan valuasi yang murah. Ya, kalau kita melihat dari segi valuasi konsensus itu masih diperdagangkan dengan sekitar 65% diskon terhadap konsensus NAV. Dan kita melihat bahwa kinerja pra-sales-nya yang juga bagus. Kita melihat bahwa first half pra-sales-nya itu kita lihat bertumbuh sekitar 56%, di mana sudah mencapai 65% pada ekspektasi full year. Kita melihat bahwa mall reopening ini juga bagus sebagai BSD karena kalau kita ngelihat mall contribute sekitar 18% daripada top line atau revenue daripada BSD. Dan stock pick yang terakhir dari sektor coal yaitu ITMG nih Pak. Kami terus menyukai ITMG karena kami melihat bahwa adanya near term catalyst yaitu
pembagian interim dividend. Kami memperkirakan ITMG akan mengumumkan interim dividend di akhir Oktober dan akan dibagikan di November. Based on our simple calculations, ITMG sepertinya akan membagikan dividen dengan interim dividend yield sekitar 6%. Cukup lukratif. Kita melihat juga laba bersih terkuartal 2021 ITMG akan naik signifikan karena harga batu bara yang trennya naik. Sampai dengan 8 Oktober 2021, tingkat accumulated return daripada stock pick kami menghasilkan return sekitar 46,6% return dibandingkan kinerja IHSG yang menghasilkan return sekitar 1,4%. In summary, hal ini terlihat di chart sebagai berikut. Baik Pak Har, terima kasih banyak atas analisa dan saham rekomendasinya. Sama-sama Bu Alia. Berbagai informasi dan saham rekomendasi selalu dihadirkan di Indonesia Strategy Outlook setiap bulannya. Sahabat Mirai Aset dapat memilih saham-saham rekomendasi dan melakukan balancing pada portofolio Anda. Stay aktif dan keep up to date di Superstock. Sampai jumpa dan happy cuan!